Pagi anak-anak. Selamat pagi Bu SI. Udah kumpul semua belum ya? Belum Bu, makanya ini Pagi. sambil kita tunggu yang lain kumpul lah ya kan. Bu SI minta tolong hari Ya. ini kayak yang siklus 1 kemarin masih sama juga untuk mengobservasi keaktifan anak-anak ya Bu ya. Berapa orang ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8A. Waalaikumsalam Pagi Bu. warahmatullahi. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas Daniel tolong dipimpin doanya Nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak Ibu, saat ini kita Indonesia masih seperti yang keadaan kita sebelum-sebelumnya. Kita di sini sama-sama berdoa untuk negara kita ini segera terbebas dari pandemi agar kita bisa belajar bertatap muka seperti biasa di sekolah. Tapi walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung di sekolah, Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran di rumah. Kita akan mengupayakan pembelajaran yang terbaik untuk kita semua agar kita tetap bisa memperoleh pendidikan seperti yang tujuan dari pemerintah kita, khususnya Menteri Pendidikan. Nah, tadi udah Ibu share link untuk absen kalian di Google Form. Akan Ibu cek dulu ya berapa orang yang udah absen. Oke, ini ada daftar hadir. Oke, sudah ada 16 orang yang mengisi daftar hadir dan Ibu harap yang belum juga bisa segera ikut mengisi daftar hadirnya agar kita bisa tahu berapa orang yang datang dan berapa orang yang tidak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih dengan materi bab 2 kita emang mobilitas sosial. Kalau kemarin kita bahas pengertian, bentuk-bentuk dan faktornya, hari ini kita bahas saluran mobilitas dan dampak dari mobilitas itu sendiri. Nah, sebelumnya Bu akan share dulu screen-nya untuk kalian lihat. Oke, di sini bisa kalian baca. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk menganalisis saluran-saluran mobilitas dan menghubungkan dampak positif serta negatifnya dengan perubahan sosial budaya. Oke, perhatikan gambar. Bisa dilihat gambarnya semua? Saya. Oke, coba setelah kalian lihat gambar ini, apa kira-kira itu gambar yang kalian lihat itu? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Kira-kira yang bisa kalian amati dari gambar ini gambar apa nih kira-kira? Nih, dari gambar yang ada ini gambar apa? Gambar orang masuk universitas dan keluar sesudah lulus, Bu. Oke, ya. Oke, jadi mereka melakukan kegiatan masuk ke dalam universitas dan setelah lulus mereka siap kerja. Nah, mereka melakukan kegiatan ini juga bisa kita sebut sebagai kegiatan mobilitas, dan universitas atau pendidikan itu sendiri kita sebut dengan saluran ataupun sarana untuk mencapai mobilitas yang mereka inginkan. Kenapa kita bilang pendidikan itu sebagai salah satu sarana mobilitasnya? Kita lihat uraiannya seperti yang ini. Nah, di sini ada saluran mobilitas sosial. Saluran, kalau kita dilihat di rumah, saluran itu macam saluran air, macam drainase, parit, gitu-gitu ya. Berarti kan saluran itu bisa juga dibilang sarana ataupun tempat untuk mengalirnya air gitu. Nah, kalau di mobilitas sosial ini juga, saluran mobilitas itu berarti adalah tempat atau sarana orang untuk bisa melakukan mobilitas sosialnya. Ada beberapa saluran mobilitas sosial seperti kalian lihat di gambar, ada angkatan bersenjata, lembaga negara, lembaga pendidikan, organisasi politik, lembaga ekonomi, dan juga keahlian.
Nah, seperti yang contoh di atas tadi, itu adalah saluran mobilitas sosial untuk pendidikan. Dari pembahasan tentang saluran mobilitas ini, adakah yang ingin ditanyakan? Bu, tadi kan kata Ibu pendidikan itu merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Nah, yang ingin Iya. saya tanyakan bagaimana pendidikan itu bisa menjadi saluran mobilitas, Bu? Ini tadi yang nanya siapa, Nak? Grisha Burgin. Oke, Gracia. Nah, untuk yang lain juga nanti ya, kalau mau bertanya, disebutkan namanya. Oke, Gracia tadi menanya, kenapa kok pendidikan itu bisa disebut sebagai saluran mobilitas? Nah, sebelum Ibu jelaskan, adakah di antara teman-temannya yang mau membantu menjelaskan kepada si Gracia ini? Dita, Bu. Dita, ya silakan, Nak. Menurut saya, pendidikan bisa menjadi saluran mobilitas. Karena kan kalau kita sekolah terus punya pendidikan, nantinya kita bisa bekerja lebih baik dari orang yang tidak ada pendidikan. Kalau kehidupan kita lebih baik dari sebelumnya, berarti kan udah ada mobilitas ya, Bu. Oke, ya terima kasih. Ibu akan menguatkan pendapat teman-temanmu bahwasanya pendidikan itu bisa kita sebut sebagai salah satu sarana mobilitas karena melalui pendidikan kita banyak bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan teman, mendapatkan relasi. Nah, dari situlah kita bisa meningkatkan status sosial kita. Nah, kalau status sosial kita meningkat, berarti kan sudah terjadi mobilitas seperti itu. Ya, bisa dipahami, Grezia? Bisa. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu dampak dari mobilitas sosial. Nah, sekarang kalian boleh masuk diskusi ke grup WhatsApp di kelompok yang udah Ibu bagi. Silahkan, biar Ibu perhatikan diskusinya melalui grup kalian, melalui kelompok kalian. Silahkan masuk, memberikan pendapat di grupnya. Nah, setelah nanti kalian berdiskusi di grup kalian itu, Ibu minta salah satu perwakilan kelompok kalian tuliskan kesimpulan dari diskusi kalian itu di buku kalian untuk nanti kemudian dipresentasekan dan dikomentari oleh kelompok yang lain juga ya. Silakan. Dilanjut diskusinya, Ibu beri waktu 5 menit lagi untuk berdiskusi. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 juga udah banyak tanggapannya, kelompok 1 banyak tanggapannya. Nah, dari tanggapan kalian ini coba satu orang mewakili kelompoknya dibuat hasil kesimpulannya supaya kita presentasekan ya. Oke, jadi karena sudah membuat hasil kesimpulan, coba dari kelompok 1 siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya Bu Amelia. Silakan. Saya Amelia dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kesimpulan kami bahwa menurut kami penyebab mereka bisa mengalami kebangkrutan karena banyaknya pesaing dan mereka tidak memiliki inovasi baru. Sedangkan dapat terjadi adalah karyawan mereka menjadi kehilangan pekerjaan dan tentunya juga penghasilan. Sedangkan untuk pemiliknya sendiri kehilangan pendapatan dan menurunkan status sosial mereka di mata masyarakat. Sekian demikian kesimpulan kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, coba Ibu minta tanggapannya dari hasil diskusi kelompok 1. Boleh memberikan masukan, boleh saran, ataupun ingin bertanya juga boleh kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kurang lebih kesimpulan kelompok kami sama, Bu. Hanya saja kami menambahkan dampak negatif yang akan dialami oleh pemilik toko, seperti kehilangan kepercayaan diri karena turunnya status sosial yang dapat menyebabkan mereka depresi. Oke, terima kasih Aisyah atas kesimpulan dari kelompok 2. Dan juga untuk kelompok 1. Jadi masing-masing juga Ibu perhatikan tadi di dalam kelompok, kalian juga sudah bisa berdiskusi dengan baik, sudah bisa menyampaikan pendapat kalian dengan baik, sampai kalian bisa membuat kesimpulan dari hasil diskusi dengan teman-teman kalian. Untuk memperkuat hasil diskusi kalian tadi, di sini juga ada Ibu buat bahwasanya dampak mobilitas sosial itu secara garis besar bisa kita lihat seperti ini, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dalam dampak positifnya itu mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh hidup yang lebih baik ataupun hidup yang lebih maju. Dengan meningkatnya ataupun banyaknya mobilitas vertikal naik ini juga bisa mempercepat tingkat perubahan sosial dan juga meningkatkan integritas sosial ataupun status sosial dari orang yang mengalami mobilitas itu. Sedangkan untuk dampak negatifnya,
bisa terjadi konflik dan juga ada gangguan psikologis bagi orang yang memang secara psikis ataupun secara kejiwaan mereka tidak siap untuk menghadapi yang namanya mobilitas sosial menurun gitu. Jadi karena mereka merasa tidak siap, sehingga mereka menjadi terganggu jiwanya. Di grup, Ibu udah share link untuk kalian mengerjakan soal untuk menguji pengetahuan kalian bahwasanya memang kalian benar-benar udah memahami materi saluran dan dampak ini. Silakan kalian kerjakan melalui link Google Form itu. Ibu beri kalian waktu 20 menit untuk menyelesaikannya karena itu merupakan uraian terstruktur yang lumayan panjang dan membutuhkan pemahaman. Jadi Ibu berikan waktu 20 menit karena soalnya hanya 3. Oke, ini udah beberapa orang, udah banyak nih yang jawab. Oke, jawabannya juga bagus-bagus Ibu lihat ini. Nanti akan Ibu periksa satu-satu karena kebetulan ini kan paragraf ya ataupun uraian. Jadi nggak bisa Ibu langsung kasih skor, harus Ibu baca dulu betul-betul. Nanti untuk nilainya akan Ibu balaskan ke email kalian yang ada di sini. Nanti bisa kalian lihat langsung nilai kalian di situ ada. Dari penjelasan materi kita hari ini. Dan sudah kalian mengerjakan soal juga, udah Ibu lihat bahwasanya kalian juga sudah cukup memahami dari materi-materi yang Ibu sampaikan tadi, dari bahan ajar yang ada, dan juga dari media internet. Maka Ibu ingin menyampaikan ataupun ingin bertanya sama kalian, apakah dari pembelajaran awal tadi, ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang ingin kalian sampaikan tentang pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Saya, Bu. Menurut saya, pembelajaran kita hari ini menyenangkan karena kami bisa bertatap muka dan mendengar penjelasan langsung dari guru walaupun hanya lewat HP, jadi materinya lebih bisa dipahami, Bu. Ibu lihat dari perkembangan kalian dari minggu lalu sampai ke minggu ini, kalian sudah lebih bisa terbiasa menggunakan media pembelajaran kita dengan tatap maya seperti ini. Kalian juga sudah bisa lebih berpikir kritis, udah bisa mengeluarkan pendapat, bertanya, merespon teman-temannya. Ibu cukup bangga dengan kemajuan yang kalian tunjukkan. Selanjutnya, untuk menguji keterampilan, sama seperti yang lalu juga Ibu akan berikan kalian tugas untuk menulis narasi esai. Narasi esai ini kalian buat tentang dampak dari adanya mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Boleh kalian contohkan pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini aja. Lebih dan kurang dari pertemuan ini Ibu minta maaf. Terima kasih untuk partisipasi anak-anak Ibu semua kelas 8A. Tetap sehat, tetap semangat, dan ikuti terus pembelajaran kita yang ada di sekolah, materi-materi yang lain, dan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Tetap semangat juga ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka Ketua kelas seperti biasa dipimpinkan dulu doanya, Nak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ibu harap minggu depan udah lebih semangat. Nanti kalau untuk masuk Zoom, semuanya harus berlomba-lomba untuk masuk. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.